Sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 337.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat turut yang merayakan Ekaristi Kudus ini. Pada hari Minggu ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-23 dan sekaligus Gereja Indonesia KWI mengajak kita untuk sepanjang bulan ini memberi perhatian khusus untuk Sabda-Sabda Allah, bulan Kitab Suci Nasional, dengan tema Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Tentu kita akan semakin mengerti, memahami kehadiran Yesus sebagai sahabat kita ketika kita sungguh mendalami sabda-sabdanya. Dan pada kesempatan ini kita juga ingin mempersembahkan doa-doa kita untuk keselamatan jiwa bagi Mama Donata Danin yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 13 tahun lalu, Bapak Karolus Karo yang meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan juga kakak atau ibu Teresia Sia yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari sejenak di hadapan Tuhan kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Al-Masih yang dinanti-nantikan, yang membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau yang mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami selalu membuka mata hati dan budi kami terhadap sabda dan karya-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
akan dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian, semoga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu itu. Kami juga bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang tak pernah putus Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan hidup kami masing-masing, sehingga memampukan kami untuk tetap setia mengimani Dikau dan mendengarkan sabda-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Mama Donata Danin, Bapak Karolus Karo, dan juga kakak atau ibu Teresia Sia. Engkau telah memanggil mereka ke hadapan hadirat-Mu, dan selama perjuangan hidup di dunia ini mereka telah mempercayakan iman mereka kepadamu dengan segala harapan untuk memperoleh rahmat keselamatan yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Engkau mengaruniakan rahmat keselamatan bagi mereka, menghapus salah dosa mereka, dan tetap memberkati segenap keluarga yang ditinggalkan. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referian Mazmur tanggapan puji syukur 832. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia?
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Puji syukur 953. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ banyak orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu biasa ke-23 ini dan sekaligus sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional, kita merayakan Ekaristi Kudus sembari mendengarkan sabda-sabda Allah yang tentunya akan senantiasa menjadi penyemangat bagi hidup iman kita dalam menjalani kehidupan kita mengikuti Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah menjadikan segala-galanya baik. Kalimat ini juga menjadi salah satu penggalan atau frase dari
rangkaian kalimat visi dari Keuskupan Agung Makassar. Dan tentu untuk menjadikan segala-galanya baik bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang sederhana yang gampang kita lakukan. Kalau orang banyak yang mengikuti Yesus dan menyaksikan menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dikisahkan dalam Injil hari ini, itu bukan berarti bahwa apa yang disaksikan oleh orang banyak ini serta-merta membalikkan iman mereka, tetapi pengalaman atau apa yang mereka saksikan ini adalah salah satu bagian dari sekian rangkaian kegiatan pewartaan Yesus untuk menjadikan segala-galanya baik. Biasanya kalau dunia sekarang yang paling gampang diwartakan itu adalah hal-hal yang minor atau hal-hal yang kurang baik, begitu cepat disampaikan kemana-mana, dan orang begitu cepat mau mendengar dan sekaligus juga melanjutkannya. Berbeda dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan, seringkali terdengar atau terbaca setelah itu lewat. Jarang orang dengan setia dan tekun mau terus-menerus membangun hal-hal yang baik dengan memberitakan hal-hal yang baik. Dan karena itulah dalam perjuangan dan pewartaan Yesus, Ia setia berkeliling melakukan hal-hal yang baik, supaya orang-orang yang melihat hal-hal yang baik itu sungguh mewujud nyatakannya, melaksanakannya dan menghidupinya di dalam kehidupannya, sehingga apa yang baik itu semakin dialami dan dirasakan semakin banyak orang. Dan dikatakan dalam Injil, supaya segala-galanya menjadi baik. Dan bagaimana kebaikan itu terwujud dalam kehidupan keseharian kita, maka dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, kita mendengarkan bagaimana Yakobus mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita dalam hidup beriman. Dalam hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, membeda-bedakan orang dalam perlakuan kita terhadap mereka. Tentu akan bertentangan dengan iman kita. Rasul Yakobus mengingatkan kita supaya kalau kita sungguh menganggap diri kita sebagai orang beriman, maka dalam relasi dengan sesama jangan ada pembedaan. Nah, secara spesifik Rasul Yakobus memberikan contoh dalam bacaan kedua tadi bahwa jangan kita bedakan ketika berhadapan dengan orang yang kaya atau dikisahkan sebagai orang yang memakai cincin emas dan berpakaian indah, masuk dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu,
serta berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang paling baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Adanya pembedaan dalam perlakuan kita kepada sesama menjadikan kita melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama kita itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita berharap melalui sabda-sabda Allah ini kita sungguh diteguhkan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan sungguh-sungguh menjadikan kehidupan kita ini sebagai bentuk dan perwujudan dari kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hanya menikmati kebaikan Tuhan, tetapi kita tidak wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi kita kepada sesama kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman harus berwujud di dalam suatu tindakan. Dan tindakan yang sangat sederhana dalam relasi kita dengan sesama diungkapkan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi, supaya kita jangan ada pembedaan di dalam berelasi dengan sesama kita. Semoga kita semua diberkatinya lewat sabda-sabdanya, terlebih sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini, agar kita sungguh pula semakin mengalami dan merasakan bahwa Ia yang telah bersabda dan menyapa kita untuk melakukan hal-hal yang baik senantiasa menyertai kita, senantiasa menjadi sahabat seperjalanan kita, sehingga kita pun mampu menjadi pewarta-pewarta kebaikannya dan segala-galanya akan menjadi baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita teguhkan iman kepercayaan kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita lewat syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Orang-orang penuh perhatian membawa teman mereka yang sakit kepada Yesus supaya disembuhkan dan diselamatkan olehnya. Maka marilah kita pun membawa kepadanya segala kebutuhan dan penderitaan umat-Nya dengan berseru, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Tuhan,
Semoga gereja mengasihi dan menolong kaum miskin, tetapi juga berani berbicara dengan tegas bila mereka diinjak-injak. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para pembina iman, para imam, katekis, dan guru, ya Tuhan, semoga para pembina iman mendengarkan sabda Allah dengan tekun dan kemudian mengajarkannya dengan mantap dan penuh kasih. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin, sakit, dan cacat, ya Tuhan, semoga dalam diri saudara-saudari kami yang menderita, kami mengakui dan menyambut Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang tuli dan buta terhadap kebutuhan orang-orang lain, ya Tuhan, semoga telinga dan mata mereka Kau buka untuk menyadari betapa pentingnya saling mengasihi dan berbagi bersama. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga hati kami yang kosong menjadi lapang seperti pintu terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan hidup kita masing-masing dalam beriman kepada Allah, dan juga sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Mama Donata Danin yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 13 tahun lalu, Bapak Karolus Karo yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan beberapa tahun lalu, dan kakak atau ibu Teresia Sia yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Bapa yang maha baik, Engkaulah yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami untuk dapat menikmati rahmat kehidupan yang kekal yang telah Engkau wartakan dan Engkau janjikan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Semoga rahmat, keselamatan, dan kehidupan kekal itu Engkau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun dan mendampingi mereka, memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan terlebih semoga Engkau menuntun mereka dalam hidup iman mereka kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sendiri beban semua orang. Tolonglah kami untuk saling berbagi beban yang ringan, sebab kami semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Engkaulah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati kami
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris karya keselamatanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat,
Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinius, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustacheus, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam pesiarahan menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Amin. Siapa yang berpegang puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam